Koar-koar ijazah palsu Dr. Tifa melarikan diri menghilang takut dipidanakan Jokowi. Kamu wajib tahu belakangan nama Dr. Tifa menyinggung soal ketidaksesuaian foto dalam ijazah Jokowi yang beredar di media sosial. Ia bahkan mengklaim sosok dalam foto itu adalah kerabat dekat Jokowi, yakni Dumbanto Budi Utomo dengan merujuk pada kacamata yang dikenakan. Namun kini Dr. Tifa seolah menghilang dari media sosial dan bungkam setelah pihak Jokowi sudah menyiapkan langkah hukum apabila narasi ijazah palsu Jokowi terus disebarkan. Wingi siapa sing kegrowokan adile Jokowi kon digantung. Kuwi bapak-bapak kuwi siapa jenengane? Wis tua pecicilan. Nganggo kopiah kok cocote asal jeplak nek ngomong. Digantung. Raimu sing digantung. Kami tidak memfitnah. Kami tidak mencemarkan nama baik Bapak Jokowi. Baik Bu, saya coba tanggapin dengan serius ya Bu ya. Memang ibaratkan tuh pihak ibu atau pihak kelompok kalian itu memang tidak ada memfitnah. Saya percaya sungguh dari lubuk hati saya yang paling dalam itu Bu, sebagai pendukung Bapak Jokowi, saya percaya kalau ibu dan kelompok ibu itu, kelompok kalian itu tidak ada memfitnah, hanya saja menuduh. Itu Bu ya, memang tidak memfitnah, cuma hanya saja menuduh gitu lah. Aduh, ibu sadar diri dong, gimana sih laporan Anda itu mau ditanggapin karena laporan Anda itu tidak ada bukti dan ibu itu hanya halusinasi dan tim-timnya. Tahu nggak, ibu itu hanya dimanfaatin sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang Dr. Mangkrak yang sudah bisa dipastikan akan menjadi tersangka atas tuduhan ijazah palsu kepada Jokowi ya. Bisa dipastikan saat ini yang bersangkutan sedang mulus-mulus dan mungkin sedang nangis-nangis di pojok kamarnya. Makanya jangan sok-sokan menuduh ijazah Jokowi palsu ya kan. Selain karena kalian tidak punya bukti dan tidak akan pernah bisa membuktikan, juga karena ijazah kalian sendiri yang palsu. Sementara ijazah Jokowi yang kalian tuduh palsu sebetulnya ijazahnya asli. Nah, ketika Jokowi sudah murka ya, baru kalian nangis-nangis ya kan. Bahkan para emak-emak rempong yang banyak bacot kemarin ya kan, sambil memelas mengatakan bahwa dirinya tidak pernah memfitnah Jokowi. Aduh, takut dipenjara semua rupanya ya kan. Padahal menuduh tanpa bukti itu namanya fitnah Bu. Aduh, kok koplak-koplak kali gitu ya anak buah Mbak Egi ini. Aduh. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Koar-koar ijazah palsu Dr. Tifa melarikan diri menghilang takut dipidanakan Jokowi. Kamu wajib tahu belakangan nama Dr. Tifa menyinggung soal ketidaksesuaian foto dalam ijazah Jokowi yang beredar di media sosial. Ia bahkan mengklaim sosok dalam foto itu adalah kerabat dekat Jokowi, yakni Dumbanto Budi Utomo dengan merujuk pada kacamata yang dikenakan. Namun kini Dr. Tifa seolah menghilang dari media sosial dan bungkam setelah pihak Jokowi sudah menyiapkan langkah hukum apabila narasi ijazah palsu Jokowi terus disebarkan. Iya, pasti ini tidak pernah dibayangkan ya oleh si Dr. Mangkrak yang memang walaupun dia merupakan ya berpendidikan tinggi tetapi sebetulnya IQ-nya di bawah rata-rata. Ya, loh Bang, dia dokter. Iya, dokter. Ya cobalah dites, bukan dites, dicek lah. Ada berapa cara sih cara untuk masuk ke perguruan tinggi dan menjadi mahasiswa kedokteran? Kan macam-macam caranya ya kan. Iyalah.
Janganlah dianggap bahwa semua dokter itu cerdas dan lain sebagainya. Belum tentu juga. Faktanya ketika kalian sakit ya kan, ke dokter A, oh belum sembuh, ke dokter B, oh sembuh. Karena diagnosisnya di dokter B bener. Nah juga sama, ini dokter ya kan. Nggak jelas juga ini dokter punya punya surat izin buka praktek ataukah enggak gitu loh. Karena gelarnya dokter, tapi tiap hari ya cuma menuduh ijazah palsu gitu loh. Pasiennya kemana ya? Dan sekarang malah nangis-nangis di pojok kamarnya karena sebentar lagi akan dituntut 4 tahun ya. Lanjut, lanjut. Wingi sapa sing kegrowokan adile Jokowi. Jokowi kon digantung. Kuwi bapak-bapak kuwi sapa jenengane? Wis tua pecicilan. Nganggo kopiah kok cocote asal jeplak nek ngomong. Digantung raimu sing digantung. Semua sing dadi presiden Republik Indonesia itu pasti orang yang terbaik. Orang kayak raimu asal ngomong gantang-gantung ijazah palsu. Arep palsu, arep ora duwe ijazah ora masalah. Sing penting wonge apik. Sing dadi presiden mesti wong sing terbaik. Oh, raimu. Dokter Tifa, jajal gue batire diperiksa gue mbok kongslet uteke, cocote kongslet kayaknya gue. Raingki. Ya, keren sekali apa yang disampaikan oleh netizen yang kemungkinan besar ini berasal dari apa? Jawa Tengah agak ke barat ya. Ngapak-ngapak ini kan Purwakarta gitu ya. Ya itulah pokoknya intinya saya sependapat dengan apa yang disampaikannya ya terkait ya dokter mangkrak, kemudian tadi itu aki-aki yang suaranya cempreng ya, yang katanya netizen ini ya mbok uteke diperiksa ah diperiksa uteke siapa tahu kongslet. Lanjut, lanjut. Dan panjang-panjang Bapak mengatakan ada orang yang spesial, oke, kami misalnya bekerja sama untuk itu orang-orang yang lagi ngomong itu yang juga protes tentang ijazah Jokowi ini adalah orang-orang yang barisan sakit hati. Kemarin kala Pilpres jadi tidak bisa move on. Saya punya kawan-kawan tuh, saya pernah ikut di barisan mereka, tapi kali ini saya dukung Pak Joko Widodo karena saat ini saya berasa bahwa Pak Jokowi ada di pihak yang benar. Jadi wajar kalau mereka barisan sakit hati, pinginnya protes. Jadi dia lagi, dan dia lagi. Di mana-mana Gibran selalu salah, Joko Widodo selalu salah, Prabowo selalu salah. Jadi mungkin mereka ingin jagoannya harus menang. Nah ini adalah target dan tujuan mereka agar Gibran itu didiskualifikasikan atau dihajar habis-habisan. Jangan jadi wakil begitu maksudnya, wakil presiden. Kalian ini kacau ya. Jokowi mau punya ijazah atau apapun itu kan urusan dia. Terus lu urusannya apa? Lu ngotot bilang harus tunjukin ijazah. Di dalam hukum administrasi negara ada dua, hukum privat dan hukum publik. Hukum publik itu bisa ditunjukin secara terbuka oleh di ruang publik, ditunjukin oleh lembaga maupun lainnya. Dan privat tidak bisa ditunjukin. Siapapun yang menyebarluaskan dan merugikan orang yang pemiliknya, maka pemilik itu bisa tuntutnya ganti rugi lebih panjang. Jadi jangan aneh-aneh kalian nih ya. Move on. Sudahlah. Kalau mau maju, mau mendukung jagoannya, tunggu sampai pemilihan tahun 2028-2029 bertarung lagi ya. Sekarang persiapkan jagoan Anda. Lawan Pak Prabowo 2 periode, Bang Andeng dan Mas Gibran. Saya Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Oke? Ya, saya ucapkan selamat sebelumnya teman-temannya kepada Fris Alorboy yang saat ini sudah waras ya, mungkin sudah melakukan pengobatan secara intensif ya, minum obatnya itu tepat, cocok dan sesuai anjuran dokter 3 kali sehari. Akhirnya Fris Alorboy yang semula ya mengidap terpapar virus kadronisasi menjadi anak wabah yang sangat militan, sekarang sudah kembali sembuh dan mudah-mudahan sembuhnya permanen teman-teman. Ada Fris, ngomong-ngomong kau berobat di mana Fris? Pakai resep apa gitu loh?
Ya cobalah teman-teman kau itu ya kan, si Dokter Mangkrak, ya Mbak Egi, ya kan si Roy Panci. Ya cobalah dikasih saran agar berobat juga ke dokter kau itu ya kan, agar mencicipi resep yang sama agar sembuh seperti kau ini ya kan. Iyalah, lanjut. Satu kata buat orang-orang kayak mereka ini, yaitu begok. Mau jadi kacungnya si Roy, si Amin, si Egi, si Tifa, siapa lagi tuh, mau aja mereka jadi kacungnya mereka, dibodoh-bodohin. Mereka pergi ke Solo, mereka ribut-ribut dengan warga di Solo, para yang nyuruh-nyuruh mereka berleha-leha di Jakarta, ketawa-ketawa mereka membodoh-bodohi orang-orang bodoh gitu loh. Kok mau gitu loh, bikin malu kalian sudah tua, bikin malu. Ini sih bukan jadi kacungnya si Roy ya kan, si Amin, si Egi dan si Babang, bukan seperti itu. Ini adalah orang yang diperalat, orang yang akan dikambing hitamkan, orang yang justru akan dijerumuskan oleh si Roy Panci, Mbak Sengkuni ya kan, Mbah Egi dan juga Dokter Mangkrak ya. Karena kemungkinan besar itu si aki-aki yang suka teriak-teriak tadi itu juga masuk dalam daftar gugatan pidana gitu ya, yang dilayangkan oleh kuasa hukumnya Jokowi ya. Kita lihat aja ya, apakah berteman dengan para cecunguk-cecunguk itu membawa berkah ataukah justru membawa mudorot ya. Kita lihat aja bareng-bareng nanti, oke? Lanjut. Kami sekarang, saya dan kami semua berpikir, kenapa? Aduh, ibu sadar diri dong, gimana sih laporan Anda itu mau ditanggapin karena laporan Anda itu tidak ada bukti dan ibu itu hanya halusinasi dan tim-timnya. Tahu nggak, ibu itu hanya dimanfaatin sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ayolah ibu ini sudah sepuh, mendingan Anda itu perbaiki diri, tobat, jangan ikut-ikutan. Umur itu tidak ada yang tahu. Kalau Allah sudah akan menjemput Anda nanti atau besok, kalian itu masih belum bisa berbuat baik di dunia ini. Janganlah kalian itu mempunyai hati dendam ataupun iri hati terhadap orang lain, tidak bagus. Dan tolong ya, bagi anak-anaknya yang merasa punya orang tua ini, tolong dikekang dan jangan dikasih main sosial media agar tidak dimanfaatin oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Salam sehat semuanya. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh netizen barusan teman-teman ya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang sedang mengalami delusi atau orang-orang yang sedang mengalami halusinasi. Ya menurut saya memang lebih tepat, lebih dekat kepada halusinasi ya. Dan halusinasi ini tercipta di benak mereka karena mereka terlalu banyak mengonsumsi kecubung. Lanjut. Kami tidak memfitnah, kami tidak mencemarkan nama baik Bapak Jokowi. Baik Bu, saya coba tanggapin dengan serius ya Bu ya. Memang ibaratkan tuh pihak ibu atau pihak kelompok kalian itu memang tidak ada memfitnah. Saya percaya sungguh dari lubuk hati saya yang paling dalam itu Bu, sebagai pendukung Bapak Jokowi, saya percaya kalau ibu dan kelompok ibu itu, kelompok kalian itu tidak ada memfitnah, hanya saja menuduh. Itu Bu ya, memang tidak memfitnah, cuma hanya saja menuduh gitu lah. Terus kata ibu lagi katanya tidak ada mencemarkan nama baik Bapak. Saya juga percaya Bu, dari lubuk hati saya yang paling dalam juga saya percaya memang tidak ada mencemarkan nama baik, hanya saja merusak nama baik Bu. Intinya merusak nama baik itu Bu, artinya ke seluruh Bu, ke seluruh seluruh Indonesia, mungkin bahkan sampai ke luar sana Bu, kalian itu merusak nama baik beliau gitu loh. Memang tidak ada mencemarkan nama baik, cuma merusak nama baik gitu loh. Dan memang kalian itu tidak ada memfitnah, hanya saja menuduh.
Itu loh Bu. Nah jadi saya percaya Ibu memang kalian itu tidak ada memfitnah, hanya saja menuduh. Terus kenapa Ibu di sana seperti kayak lesu, kayak ketakutan, kayak gemetar gitu? Kenapa Bu? Mau khawatir ya Bu? Udah ya Bu ya. Pokoknya saya percaya Bu. Saya pribadi percaya. Kalian tidak ada memfitnah, hanya menuduh. Aduh, Mas Ian Jibril pokoknya ya kalau udah berkomentar. Aduh, parah. Parah kalau udah berkomentar ya. Bikin orang nggak punya harga diri sama sekali ya. Jadi anak-anak wabah yang saat ini masih bersemangat menuduh ijazah Jokowi palsu setelah mendapat suntikan materi dugaan dari Krismon ya yang mengaku sebagai seorang ahli digital forensik ya. Langsung hilang harga dirinya ketika dikomentari oleh Mas Ian Jibril yang berdomisili di Kalimantan ini. Aduh, ya gini loh Bang, orang-orang itu kan sedang ketakutan gitu loh, jangan diketawain lah. Lanjut. Apa cerita Bu? Aduh ibu ini ya bukannya tobat ya kan, umur udah maghrib masih juga mau diperalat orang. Sayang kalian ini ya, perempuan-perempuan berpakaian muslimah tapi dibodoh-bodohi ya untuk berbicara kebohongan. Ibu ini bilang ya, dia mendengar dari Rocky Gerung katanya setelah Rocky Gerung bertemu dengan Bapak Supni Dasko ya, wakil DPR RI. Ya kata dia, Rocky Gerung bilang ini tidak masuk ya delik fitnah. Masalah ijazah Pak Jokowi nih. Katanya orang ini bukan fitnah Pak Jokowi, bukan juga ya mencemarkan nama baik Pak Jokowi. Bu, yang menentukan nanti ya itu pengadilan, bukan si Rocky. Rocky percaya, udah jelas-jelas dia pembenci Pak Jokowi. Lagipun Bu, ya kau ya bilang ijazah Pak Jokowi palsu. Itu bukan fitnah namanya. Jadi apa namanya Bu? Ayo kau bilang, belajar mengaji kau. Biar kau paham juga agama. Biar kau tahu menghormati ya mantan pemimpin di negara Republik Indonesia ini. Belajar lagi Bu. Ya mana fitnah mana bukan. Kau menuduh orang ijazah palsu, habis itu bukan fitnah kau bilang. Buat kalian lagi itu, laki-laki yang di belakang tuh ya kan. Jangan kalian kasih nenek-nenek bicara. Gak kasihan kalian menambah dosa dia. Dibilang ibu ini ya, apa yang mereka lakukan menuduh Pak Jokowi ijazahnya palsu itu bukan fitnah, bukan juga pencemaran nama baik. Entah di mana ibu ini belajarnya. Ya, menegakkan benang yang basah kau ini Bu. Jadi bilang ibu ini karena yang terjadi adalah ya kenyataannya bahwa Pak Jokowi tidak memperlihatkan ijazah aslinya pada saat berhadapan dengan kami. Ya nggak mungkin lah Bu ditunjukkan ijazah aslinya. Ya Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya sama kalian para pembencinya. Nggak ada manfaatnya juga. Lagipun Bu ya, seorang Joko Widodo punya hak untuk tidak menunjukkan ijazah aslinya kepada kalian. Terus ibu ini bilang ya kan, sementara kata Rizal Padilla ini ya yang selalu teriak-teriak yang mau kincit itu, wakil presiden orang ini. Kata dia ya, kata si Rizal, Pak Jokowi itu menunjukkan ijazah aslinya kepada wartawan. Ya suka-suka hati Pak Jokowi lah. Dia punya hak mau menunjukkan kepada siapapun, mau tidak menunjukkan kepada siapapun. Jadi kenapa kau pula yang masuk campur Bu? Itu nggak ada hak kau di situ Bu. Aku sedih aja nengok nenek-nenek ya kan yang seharusnya udah menikmati hari tua ya, berkumpul sama keluarga, masih juga
turun ke jalan, pakaian agamis, jilbab 6 meter, tapi masih juga keluar kata-kata fitnah. Habis itu seolah-olah dia tak memfitnah. Buat seluruh rakyat Indonesia, ya, kita ini kalau umur makin tua ya sebaiknya memperbaiki diri, bukan menjerumuskan diri kepada hal-hal yang membuat kita ini ya menanggung dosanya nanti di akhirat. Yang sengsara kita, bukan orang lain. Lagipun dunia ini sesaat, dunia ini sementara, hanya tempat persinggahan. Jadi kalau bisa sebaik mungkin ya berbuatlah kebaikan. Jangan merendahkan orang lain, jangan memfitnah orang lain. Jangan suka membuat kegaduhan. Ya Bu ya, mudah-mudahan kau tobatlah Bu. Gak ada manfaatnya juga. Apa yang kau perjuangkan ini, ya kan? Fitnahan kau kalian ini, ya kan? Itu adalah perbuatan tak baik. Kau ini udah termakan hasutan orang-orang yang tak baik. Sebaiknya pandai-pandailah mencari kawan. Karena apa? Kawan yang baik akan membuat kita ini jadi lebih baik. Kawan yang buruk akan menjerumuskan kita ke jurang ya keburukan yang lebih dalam. Ya itu, ya kan, mereka nggak merasa memfitnah. Ya ini karena kalian itu otaknya sudah sengklek Bu, ya kan, kebanyakan makan kecubung, ya kan, mengkonsumsi kecubung. Akhirnya apa? Anda berhalusinasi. Apa yang disampaikan oleh orang-orang yang menurut Anda itu lebih tinggi posisinya gitu ya, secara intelektual, secara pendidikan, ya macam Mbah Egy, macam Mbah Sengkuni, ya kan. Anda langsung percaya gitu loh. Kemudian Anda ikut-ikut menuduh. Nah, menuduh tanpa bukti itu bagian dari fitnah Bu. Jadi jangan Anda menganggap bahwa kami tidak memfitnah gitu ya. Katanya tadi teman-teman ya. Bukan Ibu Yohananya loh ya. Yang di-stitch oleh Ibu Yohana tadi gitu loh. Kami tidak memfitnah. Nggak memfitnah gimana? Wong Anda menuduh, tapi Anda nggak punya bukti. Lah itu fitnah namanya Bu. Aduh, sekarang nasi udah jadi bubur Bu ya, tinggal menunggu waktu aja Anda dipanggil ke pengadilan. Ya teman-temannya sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang Freeze Allure Boy yang sepertinya sudah benar-benar sembuh ya. Ya mungkin memang obatnya cocok, jadinya si Freeze Allure Boy ini benar-benar sembuh ya. Saat ini dia justru mendukung Jokowi dan menyerang mantan rekan-rekan seperjuangannya di bawah naungan Abah Wan Aibon. Ya, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar ya. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini, sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah ya. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.